Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu, tetap bugar, tetap bahagia, dan jangan lupa senantiasa berolahraga agar badan sehat dan imunitas kuat. Baik, selanjutnya kita akan membahas kalimat bahasa Inggris, bagaimana caranya mudah untuk membuat kalimat bahasa Inggris. Kalau pada pertemuan pertama kita sudah menekankan bahwa bahasa Inggris itu tidak terbalik-balik, ya. Sebenarnya bahasa Inggris tidak terbalik-balik, ditinjau dari segi strukturnya atau strukturnya. Maka sekarang kita akan mengembangkan kalimat ini menjadi kata tanya, kata dan kata ingkar, atau kata tidak, ya, ingkar atau tidak, ya, kata yang mengingkari. Pada pertemuan pertama kita sudah tahu bahwa kalau ada kalimat misalnya Susanti makan nasi, maka itu bahasa Inggrisnya langsung saja, tidak ada yang terbalik. Susanti eats rice. Ya, Susanti ini adalah kata Susanti adalah orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal, kata kerjanya selalu ditambahkan akhiran s di belakangnya. Ya, bagaimana cara menentukan orang ketiga tunggal? Caranya dengan menghitung. Yang pertama, orang pertama adalah saya yang berbicara. Orang kedua adalah kamu yang mendengarkan. Dan orang ketiga adalah dia yang kita bicarakan. Jadi antara aku dan kamu ada dia. Aku orang pertama, kamu orang kedua, dan dia orang ketiga. Nah, di sini Susanti masuk kategori dia, makanya kata kerjanya ditambahkan huruf S. Susanti makan nasi menjadi Susanti eats rice. Ya, itu sudah kita pelajari pekan lalu. Sekarang kita akan pelajari lagi bagaimana cara membuat kata ingkar dan membuat kata tanya. Untuk membuat kata ingkar, maka kita pada jenis kalimat yang ini kita tambahkan saja kata does not. Ya, karena Susanti orang ketiga tunggal, maka do-nya harus bertambahkan s, jadi dibaca does. Susanti does not eat rice. Ya, dan kalau kita ingin bertanya, maka does-nya dipindahkan ke depan. Apakah Susanti makan eat rice, nasi? Ya, jadi it-nya di sini sudah tidak pakai s karena s-nya sudah pindah ke does yang ada di kata tanya di depannya. Saya ulangi lagi, apakah Susanti makan nasi? Maka cara bahasa Inggrisnya adalah does Susanti eat rice? Jadi kata-kata tanyanya tidak bertambah, tetapi posisi dari setiap katanya yang berubah. Subjeknya Susanti tetap, predikatnya tetap, tapi yang berubah itu adalah posisi dasnya. Demikian untuk kalimat-kalimat yang lain juga berlaku seperti itu. Kita lihat misalnya, saya makan nasi, I eat rice. Saya tidak makan nasi, bahasa Inggrisnya adalah I do not eat rice. Nah, ini kita lihat kalau bertanya bagaimana, apakah kamu makan nasi? Do you eat rice? Ya, karena ini you adalah orang kedua, makanya do-nya tidak berubah menjadi does. It-nya juga tidak berubah menjadi eats, karena pasangannya bukan orang ketiga tunggal. Jadi caranya bertanya dan caranya mengatakan tidak, ya cukup menempatkan kata do pada tempat yang tepat. Kalau dia kata ingkar, kalimat ingkar, maka tambahkan do not untuk mengingkari. Saya tidak makan nasi, maka I do not eat rice. Untuk mengingkari bahwa saya tidak makan nasi. Kemudian, untuk bertanya, apakah kamu makan nasi? Maka kita katakan, do you eat rice? Jadi, do-nya yang pindah-pindah ya untuk bertanya. Kita lihatlah selanjutnya. Untuk kalimat yang ada sedang, ya. Ini yang biasa tertukar dengan kalimat sebelumnya. Kalimat ini sedang makan, sedang, ya, ada sedang-sedangnya, selalu berakhiran ing, ya. Kita lihat contohnya, saya, I, sedang makan, am eating. Nasi, rice. Saya sedang makan nasi, I am eating rice. Kemudian selanjutnya, saya tidak makan nasi, I am not eating rice. Apakah kamu makan nasi? Are you eating rice? Are you eating rice? Seperti itu.
Jadi kalau ditanya apa bahasa Inggrisnya saya, ya bukan I am, tapi I. Kalau ada makna sedang, maka kita bisa tambahkan am dengan ing. Misalnya, saya sedang berenang, I am swimming. Saya sedang tidur, I am sleeping. Saya sedang bekerja, I am working. Seperti itu. Ya, kalau bertanya maka kita balik. Are you eating rice? Are you eating apple? Are you eating banana? Apakah kamu makan nasi? Seperti itu ya. Bagaimana kalau apakah dia makan nasi? Ya, is she eating rice? Seperti itu. Selanjutnya, ini juga sama. Ini yang saya tampilkan ini adalah kebanyakan pola-pola kalimat bahasa Inggris yang paling umum dipakai. Nah, Jono bisa mengemudikan mobil. Jono can drive car. Jono tidak bisa mengemudikan mobil. Maka can-nya kita tambahkan not. Jono cannot drive car. Kalau bertanya bagaimana? Can-nya kita kasih di depan. Apakah Jono bisa mengemudikan mobil? Menjadi can Jono drive car? Jadi kalau kita mau membuat kalimat bertanya, maka predikatnya itu yang ditulis duluan atau dihadapkan ke depan. Selanjutnya, tadi bisa, sekarang akan ya, akan. Jono akan menyuntik pasien. Jono will inject patient. Jadi bahasa Inggrisnya akan itu adalah will. Selanjutnya, Jono tidak akan. Nah, kalau ada kata tidak, tinggal tambahkan lagi not setelah kata kerja selanjutnya itu. Jono tidak akan menyuntik pasien, maka kita tambahkan not. Jono will not inject pasien. Jono tidak akan menyuntik pasien. Kalau bertanya, will-nya dikasih pindah tempat ke depan menjadi will Jono drive car? Apakah Jono akan mengemudikan mobil? Nah, gitu ya. Jadi kita bertanya itu tidak harus selalu menggunakan kata tanya.